Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam Lilin Sukacita. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Usinda. Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih, kita kembali bertemu di dalam Lilin Sukacita ke-84. Selalu ada sukacita yang menaungi kita bersama. Marilah kita memulai persekutuan kita dengan membaca Mazmur yang akan diambil dari Mazmur 119 ayat 10 sampai 16. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kuucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira. Seperti atas segala harta, aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dan dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Kita bersyukur dan bersukacita bersama. Di pagi yang indah ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bersekutu bersama. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 392, bait pertama dan ketiga, Ku Berbahagia.
Bapak Ibu, Oma Opa, kita masuk di dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan dan berkat atas hidup kami. Pada saat ini kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami untuk memberikan penyertaan, hikmat dan berkat-Mu. Tuhan juga memberkati Pendeta Santoni yang akan membawakan firman, berkati setiap persiapan yang sudah dilakukan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk diisi dan dibaharui oleh firman Tuhan, supaya hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama dengan tema menahan diri dan hati, yang diambil dari Bilangan 21 ayat 4-9. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 413 bait pertama sampai ketiga. Bapak Ibu sekalian, senang berjumpa kembali di awal tahun yang baru 2022. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh kembali menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan yang boleh memimpin kami di sepanjang hari dalam hidup kami. Kami menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Kami masih di tengah-tengah masa pandemi. Biar kami boleh semakin dikuatkan oleh firman Tuhan, ditegarkan oleh firman Tuhan ketika menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan dari kitab Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memanggut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang termangut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruh pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu sekalian, sudah hampir 2 tahun pandemi. Hampir 2 tahun kita nggak kebaktian di kebaktian umum, di kebaktian lansia, kita nggak jalan-jalan, nggak ada retreat. Biasanya kita jalan-jalan sebagai lansia. Kita harus terus di rumah, apalagi Bapak Ibu yang ada komorbid. Walaupun sekarang atau sempat kita mengalami situasi yang agak tenang sehingga bisa kemana-mana. Tapi saat ini kembali kita juga harus berhati-hati karena saat ini kasus-kasus mulai meningkat lagi. Kita berharap tidak terus meningkat. Apa perasaan Bapak Ibu? Apakah sedih atau kecewa atau marah dengan situasi ini? Atau jangan-jangan kita bersungut-sungut kepada Tuhan? Kenapa kok pandemi ini ada? Sehingga membatasi gerak dan langkah kita. Dan kita seringkali hanya ketemu yang itu-itu di rumah. Ketemu suami, istri, anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu. Yang mungkin seringkali nggak menggembirakan. Dan banyak kadangkala ada keluarga-keluarga banyak berantemnya. Habis ketemu dia lagi di rumah. Apa yang kita bisa pelajari hari ini? Bacaan kita menggambarkan perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan, melewati padang gurun. Nah, Bapak Ibu sekalian, padang gurun itu bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, punya 2 makna. Yang pertama, tanda ketidakpastian hidup. Ketika kita berdiri di padang gurun, kita nggak tahu di mana ujungnya. Nggak pasti di mana ujungnya. Dan padang gurun tempat kuasa kegelapan, tempat kuasa yang menghancurkan, dan tempat kuasa yang menggersangkan. Nah, ini harus dilewati oleh bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Kita tahu mereka melewati 40 tahun perjalanan. Dan kita tahu apa situasi yang terjadi di sana. Nah, ini salah satu peristiwa yang terjadi di dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Nah, dalam bacaan kita bangsa Israel, kita tahu bangsa pemberontak yang tidak pernah puas dengan keadaan. Nggak pernah puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Nggak puas dengan situasi yang ada. Saat mereka berjalan dari Gunung Hor menuju Laut Teberau, mereka nggak bisa lagi menahan dirinya, menahan hatinya.
tidak dapat lagi menahan hati. Kalau kita baca ayat yang keempat. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati. Apa artinya menahan hati? Tidak dapat menahan hati artinya tidak bisa lagi sabar untuk menahan diri agar tidak menggerutu, tidak mengeluh, tidak protes. Kita tahu suka menggerutu adalah karakter orang-orang Israel. Merasa diri paling benar dan seringkali membandingkan diri mereka saat nyaman di Mesir. Lebih enak di Mesir, dulu kami lebih baik di Mesir daripada kami harus berjalan di padang gurun yang gersang. Menggerutu dan mengeluh. Lebih baik nyaman di Mesir walaupun kami jadi budak. Nggak mau merdeka. Mereka tidak menghargai pemberian Allah. Pembebasan, keselamatan yang dari Tuhan. Karena tidak bisa menahan diri lagi, nggak sabar lagi dan menggerutu, akibatnya menyalahkan Tuhan dan menyalahkan Musa. Tuhan dan Musa dinilai salah karena tidak memberikan roti dan air kepada mereka. Tuhan dan Musa dinilai karena hanya bisa memberkati mereka dengan roti yang hambar. Sama kita seringkali mengeluh, menggerutu sama Tuhan dan orang lain karena nggak memberikan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Memberikan yang hambar, bukan sesuatu yang nyaman. Tindakan mereka ini membuat Tuhan marah, murka. Lalu menghukum mereka dengan sejumlah ular tedung. Oleh karena itu banyak di antara mereka yang mati dan sakit karena dipanggut ular-ular tedung. Bila Tuhan terus dalam murkanya dan tidak bertindak untuk menghentikan serangan ular-ular tedung, bisa dipastikan semua akan mati karena ular tedung yang mematikan itu. Dalam keadaan tak berdaya, dalam keadaan berduka, mereka berteriak-teriak minta tolong lagi kepada Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan yang telah disakiti hatinya. Datang kepada Musa meminta pertolongan yang sudah pernah, yang baru saja mereka salahkan. Tapi Tuhan maha baik, Tuhan maha mengampuni, dan Tuhan memberitakan Musa membuat ular tembaga yang kemudian diletakkan di sebuah tiang. Ayat 8 dan ayat yang ke-9. Apakah ular tembaga itu memiliki khasiat menyembuhkan? Sama sekali tidak. Sebenarnya Tuhanlah yang menyembuhkan mereka sehingga mereka tidak mati walaupun telah digigit oleh ular itu. Kuasa Tuhan yang menolong, bukan ularnya. Bukan ular dari tembaga itu. Bapak Ibu, belajar dari kisah ini, kita sering bertindak seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Pergumulan yang kita alami di tengah-tengah masa pandemi, di masa tua kita hadapi dengan bersungut-sungut, dengan menggerutu, protes. Firman Tuhan mengingatkan kita sekali lagi ketika hati kita berniat untuk memberontak dan dilanda dengan ketidakpuasan, bahkan pemberian terbaik dari Tuhan itu dapat kehilangan rasanya. Tidak akan memuaskan kita. Tidak akan ada yang sepenuhnya memuaskan apabila sikap hati kita yang benar tidak kita miliki.
Kita tahu Allah memang tidak pernah melarang kita kecewa, ketakutan. Tapi Allah adalah Allah yang mendengarkan jeritan hati kita. Meski demikian, jangan kita bersungut-sungut hingga memandang rendah pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Jangan kita bersungut-sungut dan menggerutu, lalu kita menganggap Tuhan tidak menyertai kita dan memelihara kita sampai hari ini. Baru 2 tahun masa pandemi. Bapak Ibu hidup sudah puluhan tahun. Apa betul Tuhan tidak memelihara? Dan kita yakin hari ini Tuhan masih memelihara kita. Bacaan kita diakhiri dengan sebuah anugerah yang indah dari Allah. Allah tidak peduli seberapa bebal dan berdosanya orang Israel, tapi pengampunan Allah tetap ada bagi Israel dan tentu bagi kita sekalian. Jikalau pada saat ini ada ular tembaga pada tiang yang menyelamatkan setiap orang Israel yang berbalik kepada Allah, maka pada saat ini kita memiliki salib Kristus yang menjadi pengharapan bagi setiap kita untuk kembali kepada Tuhan. Bawalah setiap pergumulan kita, bawalah setiap harapan kita, bawalah setiap pergumulan kita, situasi kita kepada salib Kristus. Bicara kepadanya. Katakan dalam doa kepadanya, aku capek Tuhan. Aku ingin semuanya boleh cepat berakhir Tuhan. Aku ingin damai Tuhan. Aku ingin tentram. Sampaikan kepada Tuhan, kepada salib Kristus. Dan belajar mengucap syukur akan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu. Kita bersyukur. Ular tembaga adalah simbol Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Yohanes 3 ayat 14 dan 15 dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kesembuhan dari orang yang memandang ular tembaga merupakan gambaran keselamatan yang diperoleh oleh setiap orang yang mempercayai pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita orang berdosa. Jangan ragu mempercayai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di salib. Percayalah, Tuhan akan menolong kita. Sampaikan segala keluh kesah kita, segala harapan kita kepada Kristus. Jangan menggerutu. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan orang lain. Tapi kita diajak menjalani kehidupan ini dengan percaya Tuhan akan menolong kita. Karena Tuhan di dalam Kristus sudah menyelamatkan kita. Hidup kita berharga. Dia rela mati untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Supaya kita bisa hidup. Itulah harga yang mahal yang sudah diberikan buat kita. Masa kita harus menggerutu lagi sama Tuhan? Kita nggak bersyukur lagi sama Tuhan. Jaga hati kita. Dan Bapak Ibu tahu, 40 tahun mereka lewati. Kita belajar banyak tentang Israel yang menggerutu dan protes. Tapi di akhir perjalanan hidup bangsa Israel, mereka berkata kepada Tuhan dengan luar biasa. Mereka berkata kepada Tuhan di dalam kitab Bilangan pasal 24. Yang selalu kita baca sebelum, kalau kita selesai kebaktian, dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam seluruh perjalanan hidupmu. Itu adalah catatan harian bangsa Israel. Setelah melewati padang gurun selama 40 tahun, mereka percaya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, dan Tuhan menjaga mereka seperti yang biasanya kita ucapkan setiap hari setelah kebaktian. Ulangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu sebuah pengakuan di tengah-tengah segala pergumulan hidup, melewati padang gurun ketidakpastian dan kuasa-kuasa kegelapan, bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Yakinlah, Tuhan bersama dengan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebagai ayat hafalan, kita bisa menghafal dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita hafalkan ayat ini ya. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan untuk bersyukur apapun yang terjadi, karena Tuhan tidak meninggalkan kami. Jaga hati kami, jaga diri kami untuk sabar menghadapi apapun, dapat menahan diri, tidak menyalahkan Tuhan dan situasi dan menyalahkan orang lain. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, bersama kami sampai hari ini. Demikian juga Tuhan pasti bersama dengan Ibu Helena Karel yang sempat mengalami infeksi lambung. Tuhan boleh menolong, memberkati agar ia boleh mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Berkati obat-obatan masuk dalam tubuhnya, sehingga kesembuhan boleh terjadi dalam kehidupan Ibu Helena Karel. Demikian juga bagi Ibu Susana Filipus, kau memberkati fisiknya, tubuhnya agar boleh sehat. Kami berdoa juga buat pengurus. Kau memberkati agar pengurus boleh diberikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Berikan kesabaran di dalam mereka melayani kami, para usia indah. Berkati jemaat usia indah, berikan kepada mereka juga kesehatan, kedamaian, ketentraman dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Tuhan, kami ingat bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, dari tanggal 20 sampai tanggal 26. Ibu Luciawati Utomo, Ibu Leni Worotikan, Bapak Yahya Arifin, Bapak Sugiono Teja, Ibu Heliana Haliman, Ibu Sri Gunawati. Kami bersyukur Kau memelihara kehidupan mereka sampai masa tua mereka. Biar di hari-hari ke depan Kau terus tidak meninggalkan mereka, menjaga mereka, melindungi mereka sebagai gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Saat ini Tuhan, kami serahkan masa depan kami sepenuhnya ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus melekat dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari pilihan. Yang pasti kita akan memilih mengikut Tuhan saja. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 376, bait pertama sampai ketiga, Ikuti Kau Saja Tuhan.
Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, nafkah dan rezeki yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Syukur kepada Tuhan, kita telah menyelesaikan persekutuan kita pada pagi hari ini. Kiranya persekutuan kita hari ini bisa terus menguatkan dan meneguhkan kita semua. Sampai berjumpa pada lilin sukacita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.